teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku kan di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini, aku akan berbicara tentang hal yang sama, yaitu update tentang kasus COVID-19 yang ada di Taiwan. Nah, jadi dari yang kemarin, per tanggal 24, sekarang aku bacain per tanggal 26, itu terjadi penurunan dari kasus COVID-19 yang ada di Taiwan nih, sejumlah 81.907 jumlah kasus, yang dari sana 81.852-nya itu kasus lokal dan 55-nya kasus impor. Nah, langsung aja aku kasih tahu teman-teman untuk kasus lokalnya 81.852 itu dari mana aja ya. Nah, jadi dari 81.852 ini 17.632-nya dari New Taipei, terus 9.944 dari Taichung, 9.484 dari Taoyuan, 9.062 dari Taipei, 8.566 dari Kaohsiung, 5.871 di Tainan, 3.281 di Changhua, dan juga 2.623 di Pingtung, 2.282 di Hsinchu, 2.041 di Ilan, 1.700 di Miaoli, 1.690 di Hualien, 1.105 di Yunlin, 1.004 di Nantou, 920 di Chiai, 749 di Taitung, 522 di Chiai City, 206 di Penghu, 182 di Kinmen, dan 18 di Lianqiang County. Nah, jadi teman-teman, karena terjadi penurunan itu bagus banget, karena kita bersyukur sama Tuhan mungkin udah menjaga kita dan berhasil untuk menurunkan kasus-kasus COVID-19 yang ada di Taiwan nih. Nah, tapi tetap sama teman-teman, 81.000 bukanlah jumlah yang sedikit. Aku berharap teman-teman bisa tetap patuhin semua peraturan yang ada, biar teman-teman bisa kedepannya tetap terus menurun nih kasus COVID-19 dan akhirnya nggak ada kasus sama sekali di Taiwan. Aku berdoa biar semuanya sehat-sehat aja yang nonton, terus juga buat teman-teman tetap jaga protokol kesehatan yang ada, pakai hand sanitizer, terus juga pakai masker setiap saat, terus juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman belum dapat vaksin COVID-19, teman-teman boleh langsung daftar di puskesmas dan rumah sakit terdekat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja breaking news dari aku untuk episode hari ini. Stay tune karena abis ini bakal ada fun fact yang seru banget buat teman-teman. Oke teman-teman, see you guys on the next breaking news. Aku kan pamit undur diri dulu. Bye-bye. Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama Ken di section Fun Fact atau fakta menarik untuk hari ini. Nah, di episode kali ini aku akan membahas tentang ada satu restoran yang menarik banget dari luar dan juga interiornya. Nah, teman-teman stay tune aja karena restoran ini sangat menarik buat teman-teman datengin. Nah teman-teman, jadi restoran ini tuh kenapa aku bilang menarik? Karena restoran ini itu terdapat di dalam salah satu pengolahan limbah pabrik yang dibuka pada tahun 2016. Nah, jadi nama restoran ini apa nih Ken? Jadi nama restorannya itu Xing Yue Canting atau kalau nama Inggrisnya Moonstar 360. Kenapa sih disebut dengan Moonstar 360? Jadi restoran ini itu di dalamnya atau gedungnya itu sendiri bisa berputar secara 360 derajat dan akan selalu berputar, sehingga teman-teman yang lagi duduk makan di dalam, teman-teman bisa melihat keindahan kota Taipei dari dalam dan juga dari ketinggian, karena ya tempat restorannya ini cukup tinggi nih, kayak di menara gitu teman-teman, sama kayak gambar di samping. Nah, jadi di restoran ini juga memiliki fasilitas observatory atau ya tempat objek biar teman-teman bisa melihat kota Taipei dari atas secara gratis. Nah, jadi alamatnya di mana nih? Mohon maaf ya teman-teman, aku baca dulu alamatnya biar aku nggak salah baca nih buat teman-teman. Tapi buat teman-teman juga boleh langsung cek description box di bawah. Aku udah tulis linknya, teman-teman tinggal pencet dan teman-teman tinggal pakai Google Maps aja nanti. Oke teman-teman, jadi alamatnya itu ada di 271 Choumei Peitou District, Taipei City. Nah, MRT-nya MRT Peitou. Nah, jam bukanya dari jam berapa nih?
Jadi mereka itu jam bukanya setiap hari nih teman-teman, dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada waktu kosong atau waktu luang, mau makan-makan dan juga tempat restoran yang unik, teman-teman langsung aja datengin Xingyue Canting atau Moonstar 360. Nah, mungkin buat fun fact hari ini sampai sini aja. Aku harap teman-teman mendapatkan informasi yang baru dari fun fact hari ini. Dan stay tune karena abis ini bakalan ada podcast yang bakal seru banget buat teman-teman dengar, bakal bisa menambah wawasan teman-teman juga. Oke, itu aja fun fact hari ini. Aku Ken pamit undur diri. See you guys on the next fun fact. Dadah. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken dan bersama Kak Windy nih di sini. Iya, teman-teman semuanya, apa kabar? Nama saya Pindi. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas tentang topik yang menarik nih teman-teman, yaitu budaya membaca. Nah, kenapa sih aku mau ngebahas tentang budaya membaca? Nah, sebenarnya berangkat dari aku sendiri ngelihat bahwa teman-temanku itu, dan juga aku sendiri sih kadang-kadang kayak sulit untuk membaca. Dan ternyata teman-teman penonton di rumah, yaitu PMI di Taiwan atau PMI di tempat lain juga sama kasusnya, sulit untuk diajak membaca. Nah, mungkin aku boleh tanya nih sama Kak Windy, peristiwa yang Kak Windy pernah alamin tentang PMI yang kurang mau membaca tuh kayak gimana sih, Kak? Oke, jadi ya dari seperti saya ya, dulu kan TKI, sekarang menjadi visa bisnis, otomatis kan banyak yang penasaran, gimana sih Kak, Mbak Pindi, gimana sih cara ngurusnya? Nah, setelah saya tanya ke mereka, kamu sudah pernah baca nggak di websitenya gitu kan, ataupun ketentuan-ketentuannya. Nah, disitulah masih banyak sekali teman-teman yang nggak membaca, hanya pingin tahu, tapi nggak mau mendalami ataupun membaca informasi yang lebih dalam lagi. Nah, hanya sebatas keinginan itu nggak ada manfaatnya menurut saya gitu. Nah, disinilah karena saya dulu itu TKI, terus gimana sih saya pengen bisa mendapatkan visa selain TKI. Nah, di situ saya banyak sekali membaca dari informasi-informasi website yang memang benar-benar akurat ya. Jadi disitulah karena ketentuannya itu kan memang sangat banyak. Nah, di situ kamu bisa memahami, terus bahasa itu memang penting. Jadi website yang dari sini itu memang ada 2 bahasa. Jadi bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi kita harus memang benar-benar lebih ekstra mau membaca terus mau belajar. Nah, disinilah saya, apalagi sekarang kan sudah ada smartphone ya, jadi kita pakai Google Translate aja udah sangat gampang. Nah, gitu tuh kan. teman-teman, aku kemarin udah ajarin juga kan ke teman-teman untuk gimana sih cara pakai Google Translate. Nah, buat teman-teman yang belum nonton mungkin boleh nonton dulu. Nah, terus gimana Kak? Waktu berarti emang semuanya berdasarkan dari ya emang handphone aja sebenarnya, benar kan? Nah, karena disitulah karena saya kan punya keinginan, saya pingin ganti visa nih, bisa tinggal di Taiwan tapi nggak jadi TKI gitu kan. Nah, otomatis saya mencari informasi itu, oh ini saya nggak sesuai dengan background saya, oh ini sulit lah dengan apa yang ada di diri saya. Nah, dari situlah saya terus membaca, mencari informasi. Nah, terus saya juga berusaha tanya dengan yang orang-orang Taiwan, oh saya pingin tinggal di Taiwan tapi harus punya keahlian ini, gimana sih, bisa bantu nggak gitu kan. Otomatis kan mereka, oh iya, karena otomatis orang yang mau membantu kita biasanya dia juga udah tahu informasinya. Oh ya, kamu mau ganti visa itu biasanya
dia sepulang ke rumah itu dia akan membaca syarat-syaratnya apa saja. Nah, disitulah dia bisa membantu kita mungkin, oh ini keahliannya seperti apa, terus apa yang kamu dibutuhin gitu kan. Otomatis kita sendiri juga harus berusaha gitu kan. Oh ya, aku tahu ini loh syarat-syaratnya harus apa saja di situ. Kita harus tahu gitu loh. Jangan hanya modal tanya saja. Karena kalau kita tanya tanpa kita tahu yang sesungguhnya, itu nggak akan jadi, nggak akan bermanfaat untuk kita. Nah, disitulah saya anjurkan untuk teman-teman semuanya, kalau ada kemauan atau keinginan, budayakan untuk membaca yang lebih akurat, mencari banyak informasi. Jangan hanya membaca judulnya saja ya, karena biasanya itu banyak sekali sekarang berita-berita yang hoax ya. Jadi hanya judulnya saja yang bagus, tapi dalamnya itu memang nggak akurat ataupun bohong, itu banyak sekali. Jadi harap teman-teman itu berhati-hati. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman udah diomongin nih sama Kak Windy bahwa ya kalau misalnya punya keinginan dan tapi nggak dilakuin, ya sama aja bohong gitu loh. Dan malahan tadi kayak nggak cuman pengen ganti visa, cuman pengen tahu, tapi nggak dieksekusi, nggak ada kayak nyari ilmunya atau nyari informasinya, juga sama aja gitu teman-teman. Jadi harus ada kemauan untuk lebih mendalami lagi. Nah, dan semuanya teman-teman, tadi aku udah ngomong sama Kak Windy, semuanya itu dari handphone juga bisa diakses ya Kak? Betul sekali. Jadi kalian misalnya pengen dapat visa seperti saya, entrepreneur visa gitu kan. Nah, di situ kalian bisa cari di Google website gitu kan. Sekarang kan Google udah banyak, kamu bilang apa aja dia langsung ada pasti ada, udah pasti ada. Tergantung dia itu akan keluarnya bahasa yang apa gitu kan. Nah, kalau bahasa Inggris ya kalian berusahalah translate pakai smartphone sudah bisa. Baca informasi akurat, jangan hanya di situ. Otomatis websitenya itu akan banyak sekali berita-beritanya di situ. Kalian bacalah satu-satu. Jadi kalian bisa membedakan antara website yang satu dengan yang satunya itu perbedaannya di mana sih, tambahannya di mana sih. Nah, disitulah kalian bisa membedakan. Oh, ini kok syaratnya seperti ini kan syaratnya seperti ini. Nah, kalian bisa cari informasinya yang dari website pemerintahan. Nah, disitulah otomatis karena kita itu akan mengurus ke pemerintahan gitu kan. Nah, di situ pemerintahan itu kan syarat-syaratnya sudah jelas tentu gitu kan dari situ. Sedangkan website itu kan ada yang mungkin dari berita atau apa, itu biasanya kurang akurat gitu. Biasanya pasti teman-teman udah tahu sendiri gitu. Kalau misalnya websitenya itu emang dari pemerintah itu beda gitu kan. Betul. Lebih rapi, lebih tersusun, dan juga ada kayak logo ataupun ya bisa kelihatan deh itu kayak legal. Sedangkan kalau misalnya yang dari orang-orang yang kayak mungkin tanda kutip pribadi, itu lebih ya dia lebih personal gitu loh teman-teman. Nanti aku kasih fotonya, pasti teman-teman udah langsung tahu gitu loh. Oh, ini yang emang apa ya namanya legal sama yang ilegal tuh kayak gimana beda gitu loh. Biasanya kalau yang milik pribadi itu semacam blog itu dia akan ada semacam kayak iklan. Kamu harus menghubungi nomor ini gitu. Itu biasanya. Jadi teman-teman harus bedain tuh teman-teman. Jadi teman-teman enggak plek-plekan ambil informasi yang misalnya yang di pribadi kelihatannya lebih mudah. Sebenarnya kan teman-teman juga tadi kayak kata Kak Windy bakal ngurus ke pemerintah lagi teman-teman. Jadi teman-teman mungkin aku anjurin teman-teman untuk selalu baca yang emang legal dan emang dari pemerintah gitu teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman datang urus, teman-teman udah tahu informasi yang ada. Misalnya orang yang di kantor ngomongnya apa, teman-teman bisa ngomong loh, tapi di website beda gitu loh. Nah, itu kan teman-teman bisa ajak mereka ngomong lagi gitu. Jadi teman-teman tahu informasinya apa. Ada tambahan Kak Windy? Ya, intinya ya kita banyak membaca, banyak mencari informasi, jangan hanya tanya gitu loh. Kalau hanya tanya kamu tanpa mendalami tahu informasi yang sudah kamu baca, itu nggak akan manfaatnya karena kamu nggak akan paham. Itu loh. Jadi kalau untuk memahami sesuatu, kalian harus benar-benar mencari informasi itu. Baru orang yang akan kamu tanyain misalnya, oh ini loh Kak Windy mau bikin visa ini, saya sudah ada keterampilan ini. Nah, itu baru saya akan nunjukin, oh ya ini kamu bisa ngurusnya ke sini, caranya ini. Nah, karena kamu sudah membaca itu otomatis kamu sudah tahu. Hanya mungkin ada satu hal aja yang kamu nggak tahu gitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi aku dan Kak Windy berharap teman-teman juga bisa belajar banyak ya dari episode kali ini. Dan mungkin di topik berikutnya bersama Kak Windy bakal ngebahas topik-topik yang seru berikutnya. Oke,
See you guys. Dadah. Bye. absen, 上班要打卡，打卡，要打卡，上班要打卡。 masuk kerja harus absen. 好，我打卡了。 Baik, saya sudah absen. 下班要打卡，打卡，要打卡，下班要打卡。 Pulang kerja harus absen. 好，我打卡了。 Baik, saya sudah absen. 加班要打卡，打卡，要打卡，加班要打卡。 Lembur harus absen. 好，我打卡了。 Baik, saya sudah absen.